Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip untuk dibuatkan video tipnya. Ya, mohon maaf ya apabila masih banyak request yang belum kejawab karena banyak sekali requestnya. Kemarin juga ada yang request ya, Om Bro, bikin video kayak yang dulu-dulu lagi toh Om Bro. Kangen sama gerakan tangannya dan macam-macam itu ya. Nah, terus ada yang request video tag, Om Bro, saya tuh lebih suka video tag, tolong dibuatkan video tag, jangan video tip terus. Nah iya, nanti dibikinkan ya, karena banyak yang request khususnya pada burung-burung cucak hijau ya. Dan untuk yang kemarin juga bertanya tentang burung lain ya, bukan burung cucak hijau ya. Ada yang bertanya tentang burung murai, burung kacer, burung terucuk, dan yang lainnya. Karena pertanyaan itu sudah ada di playlist Super Kicau, ataupun playlist kacer dan murai batu, ataupun di playlist terucuk. Jadi silahkan sobat semua itu langsung saja ke playlist ya. Kalau untuk kicauan, silakan untuk membuka playlist Super Kicau khusus kacer dan murai batu. Silakan buka playlist kacer dan murai batu. Untuk terucuk ya, silakan pergi ke playlist terucuk ya di channel Om Bro ini. Khusus burung masteran ya, dibuka playlist masteran. Untuk cucak jenggot ya, playlistnya cucak jenggot, semua sudah ada di channel ini. Nah, pada request video tip ini ya, untuk request di video tip ini dengan backgroundnya cucak hijau di umbaran gitu ya. Untuk requestnya seperti ini, Om Bro, mandi jemur pada cucak hijau dan pengumbaran pada cucak hijau itu idealnya diberikan berapa hari sekali, dan saat akan dilombakan itu mandi jemurnya caranya bagaimana dan sistem pengumbaran bagaimana. Oke, ini pertanyaan yang sangat-sangat panjang ya. Nanti judulnya apa ya? Ya nanti judulnya Om Bro pikirkan ya. Ini untuk requestnya dari sahabat Jamtrok Mania, cucak hijau lover. Nah, untuk mandi jemur ya, untuk mandi jemur pada cucak hijau itu setahu Om Bro dan sepengalaman Om Bro merawat itu, Om Bro itu kalau mandi jemur, kalau cucak hijau itu tidak untuk lomba, Om Bro itu paling suka memandikan cucak hijau itu seminggu sekali ya. Jadi Om Bro itu memandikan cucak hijau itu seminggu sekali. Kalau untuk jemur ya, untuk jemur itu setiap pagi dijemur dari jam setengah 7 sampai jam 7, karena untuk jam 7 sampai sore biasanya Om Bro itu kan kerja gitu ya. Dan untuk diangin-anginkan itu ya dari jam 7 sampai jam 4 sore itu ditaruh di teras itu. Tetapi pada saat-saat ini ya, di musim-musim yang masih ekstrim panas seperti ini, Om Bro sarankan apabila Anda kerja gitu ya, untuk penganginan misalkan ditaruh di dalam rumah itu ya, usahakan jangan berada di bawah asbes ya. Jadi cucak hijau itu jangan ditaruh di bawah asbes atau rumah yang atapnya asbes, karena untuk suhu panas saat ini sangat ekstrim, jadi akan sangat kasihan pada burungnya. Jadi ya, kalau misalkan rumah Anda itu dari asbes ya, atapnya dari asbes ya, usahakan di situ ada ventilasi udara agar panas dari asbes itu tidak terlalu membuat cucak hijau itu kepanasan. Itu ya, itu saran dari Om Bro. Nah, untuk yang kedua, masalah pengumbaran ya. Nah, pengumbaran ini bisa kita lakukan ya seminggu sekali, atau dimana kita ada waktu. Biasanya kalau Om Bro itu terkadang ngumbarnya itu malah sore. Jadi jam setengah 5 itu diumbar sampai jam 5 ya. Tapi sebelum diumbar ya dikasih extra folding dahulu, khususnya jangkrik. Nanti setelah habis jangkriknya baru dimasukkan ke dalam umbaran. Dan di umbaran itu tidak disediakan air
Artinya itu tidak disediakan bak besar seperti ini ya, tidak. Jadi hanya diberikan air minum saja supaya cucak hijau itu tidak mandi. Karena cucak hijau itu kalau musim panas ini ya maunya mandi dan mandi terus. Tapi kalau kita ingin menjaga emosi dan birahi agar nantinya saat lomba itu dapat atau saat lomba itu sesuai dengan yang kita harapkan, ya kita tidak usah memandikannya. Itu ya, itu kalau dari Om Bro ya, dari dari perjalanan Om Bro merawat burung ya seperti itu ya. Jadi sahabat semua itu bisa mengikuti arahan dari Om Bro, atau mungkin apabila Anda tuh punya banyak waktu, bisalah dimandikan seminggu 2 kali atau 3 kali boleh. Intinya pada mandi cucak hijau itu tidak ada batasan atau tidak ada aturan ya. Jadi kita sendiri yang menentukan, karena kita kan yang punya. Jadi kita pelihara burung itu jangan sampai jadwal aktivitas kerja kita itu terhambat karena hobi ya. Jadi hobi jalan, kerja juga jalan, itu ya. Terus untuk selanjutnya ya, untuk penanganan setting, baiknya mandi jemurnya itu kapan, enaknya kapan, serta umbaran kapan. Nah, ini karena untuk pedoman setting terkadang kita itu terkendala dengan waktu. Ya, waktu khusus para pekerja. Kalau pegawai negeri enak ya, Sabtu dia pasti libur, jadi bisa dimulai dari Sabtu sama Minggu ya. Tapi kalau pekerja lepas kayak Om Bro ini kan, terkadang Sabtu aja nggak libur ya, Minggu pun nggak libur terkadang gitu ya. Jadi memang untuk masalah setting itu gimana ya, kita ambil tengahnya saja ya. Jadi Om Bro itu akan memberikan 2 alternatif, yang satu khusus untuk sobat kita yang bekerja, yang satu untuk sobat kita juga yang bekerja tetapi mempunyai masa libur yang lebih panjang atau lebih cepat. Artinya itu jam maksudnya itu harinya ya, hari Sabtu Minggu bisa libur gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja lepas seperti Om Bro ini ya, kerja nggak pakai jam dan nggak pakai hari, artinya itu bebas atau kerja seminggu 7 kali gitu, 6 sampai 7 kali. Nah, untuk pengumbaran atau mandi itu bisa kita barengkan di hari itu saja. Misalkan kita akan lomba, jadi kalau hari akan lomba usahakan ya kita memilih lomba sore saja, atau karena untuk lomba pada pagi hari itu sangat cepat waktunya ya. Jadi kita saat hari Minggu kita memilih lomba yang jadwalnya sore saja gitu. Jadi pada lomba itu burung bisa kita mandikan di dalam umbaran. Jadi langsung sekaligus seperti ini ya. Burung dimasukkan dalam umbaran, terus biarkan burung mandi jemur. Maksud Om Bro mandi senaluri dia itu sendiri. Dan setelah pengumbaran selesai, tidak usah dijemur, cukup dianginkan saja ya. Karena pada burung yang dimandikan di lomba biasanya itu terkadang di rumah itu enak, tapi nanti di lapangan dia didis. Jadi untuk menghindari didis dan yang lainnya, setelah diumbar jemur, maksud Om Bro setelah diumbar dan mandi, silahkan hanya cukup dianginkan saja. Setelah dianginkan, kasih colokan atau pisang bacem atau serangga dan yang lainnya untuk bekal dia ke lomba atau persiapan ke lomba. Untuk selanjutnya ya, yang mempunyai libur di hari Sabtu sama Minggu, pengumbaran mandi jemur bisa Anda lakukan bersamaan dan waktunya cukup hari Sabtu saja. Hari Minggu tidak usah dimandikan ya. Cukup untuk hari Minggunya cukup diumbar saja sebentar, habis itu dianginkan. Setelah dianginkan kasih pisang bacem atau pisang atau buah tomat atau lainnya gitulah. Intinya untuk buah silahkan sesuai dengan kesukaan Anda. Tapi kalau Om Bro suka pisang bacem ya, karena pisang bacem itu tidak ingkar janji, dia pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Dan setelah itu kasihlah extra fooding, colokan sesuai dengan harian dari burung itu sendiri. Dan selanjutnya burung siap untuk dilombakan ya. Itu untuk yang punya
masa libur dari Sabtu dan Minggu. Jadi bisa dimulai pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu cukup diumbar dan mandi, jangan dianginkan. Untuk hari Minggunya tidak usah diumbar atau dimandikan, cukup dianginkan saja. Setelah itu baru dikasih extra fooding, pisang bacem dan lainnya, atau buah-buah lainnya yang biasa Anda berikan. Nah, itulah tata cara bagaimana kita mengatur jadwal mandi jemur serta lomba khusus pada sahabat-sahabat kita atau kita semua ya yang mempunyai jadwal kerja serta tidak kemiripan di jadwal kerjanya. Itu sudah Om Bro sampaikan ya. Artinya itu kita kerja, hobi juga jalan. Nah, hanya itu informasi singkat yang bisa Om Bro sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam.